Sebenarnya itu saya tuh agak apa merasa kalau saya tuh nggak pilih, tapi kan saya terus berikhtiar. Saya udahlah pasrah aja kepada Allah Subhanahu wa taala ya, pasrah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Potler. Nah, saya Mahathir Syakib Al-Hafiz sebagai host Potler episode kedua kali ini. Nah, Potler episode ini sangatlah spesial. Kenapa? Karena saya sudah mengundang salah satu bintang yang sangat terkenal, pujaan semua akhwat, ikhwan dan teladan bagi teman-temannya dan kelak akan menjadi hafiz Quran. Amin. Langsung saja tanpa basa-basi kita sambut Mas Fitra. Oke, assalamualaikum Mas Fitra. Waalaikumsalam. Oke, jadi Mas Fitra langsung saja ya. Saya mau nanya beberapa pertanyaan. Oke, jadi pertanyaan pertama saya pengen bertanya, Mas Fitra pas dicalonkan menjadi ketua OSIS itu kaget nggak Mas? Surprise gitu nggak Mas? Shock gitu nggak Mas? Sok beda. Rasanya kaget ketika saya dicalonkan menjadi ketua OSIS. Soalnya pada tanggal berapa saya lupa itu kan pondok kita lagi studi banding ya, studi banding ke Nur Islam dan Cimory. Otomatis saya nggak ikut rapat besar Sabtu itu karena rapatnya hari Sabtu, rapat kandidat. Nah kan saya pulang dari studi banding, pas saat pulang studi banding itu malam-malam tiba-tiba ketua saya ngomong saya kalau saya itu jadi kandidat. Nah teman saya kaget, wah, kaget saya. Kok jadi kandidat? Kok bisa? Dah, gimana ini? Nah gitu. Oke. Terus saya bingung mau ngapain lagi. Yaudah saya mungkin guling-guling kayaknya. Guling-guling. Kandidat. Bercanda. Ya itu yang saya rasakan tuh kaget. Kaget. Soalnya juga disuruh buat misi-misi dalam satu malam. Satu malam. Iya. Satu malam itu. Iya. Wah. Ya udah. Ya mau gimana lagi saya buat lah dengan ikhlas. Terus saya niatkan tuh karena Allah SWT. Ya bagus, masya Allah. Oke, jadi kan Mas Fitra kan tadi intinya shock gitu ya kesimpulannya ya, shock sama kaget. Oh ya, pertanyaan kedua ya, alhamdulillah ya kan kepilih. Jadi Mas gimana itu perasaannya pas dipilih oleh apa itu teman-teman ikhwan dan akhwat? Pas 62 Hidayah. Iya. Ya. Saat dipilih menjadi dan diberikan tanggung jawab lah untuk menjadi seorang ketua OSIS. Bagaimana? Yang saya rasakan adalah lagi-lagi kaget. Kaget lagi, oke. kaget lagi. Yang boleh kaget itu. Sebenarnya itu saya tuh agak merasa kalau saya tuh nggak pilih, tapi kan saya terus berikhtiar. Saya udahlah pasrah aja kepada Allah Subhanahu wa taala ya, pasrah dunia. Mungkin kepilih atau nggak pilih nggak apa-apa. Oke. Cuman selalu dekat dengan Allah. Qadaru. Oh. Ya itu. Jadi yang saya rasakan kaget. Terus saya tuh juga agak sedikit bingung gitu. Oke. Karena ada insecure juga. Ya. Karena kan juga masih baru awal-awal mimpi ya. Memimpin. Bukan mimpi ya. Ini mah beda lagi. Ya beda lagi itu. Memimpin ya. Oke. Saya rada-rada kurang berbakat gitu. Tapi nggak apa-apa bagi saya. Aduh. Soalnya itu emang maklum karena awal-awal ya. Jadi nggak apa-apa kan soalnya kalau saya sampai pernah ngasih saya kan itu sebenarnya kita tuh saya ini maklum kalau misalnya masih kurang bagus. Tapi lama kelamaan ya karena dari mimpi itu mesti kita bakalan jadi apa? Belajar dari pengalaman. Betul. Proses, terus beradaptasi. Karena orang jadi bisa mimpi kan. Iya. Kan? Nah terus juga ya karena dengan mimpi itu saya punya jiwa yang benar-benar beda gitu. Oke. This is very good one from Mas Fitra ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah kan OSIS ya, organisasi apalagi yang besar yang bergerak dalam apa itu membantu siswa dan siswi. Pasti kan jelas ada masalahnya. Mas boleh sebutin nggak apa saja masalah yang Mas hadapi selama menjadi ketua OSIS? Masalah yang saya hadapi pas menjadi ketua OSIS adalah
Satu masalah dengan diri saya. Diri saya dulu bukan OSIS. Ini kayaknya juga bisa berpengaruh dengan OSIS. Oke. Saya tuh pertamanya kurang pede dalam memimpin rapat. Itu yang buat masalah itu. Terus saya berusaha nekat untuk gimana cara biar bisa ngomong di rapat. Saya latih bicara saya biar nggak kaku-kaku lagi gitu. Terus yang kedua, itu pernah pas ada event itu sedang bener-bener mengguncang itu. Masih ya event tadi Pidato masalahnya banyak. Iya, yang Ramadan itu. bukan pidato. Oh, bukan ya? Itu beberapa OSIS tuh lupa. Saya ini kan salah saya lupa harusnya mengadakan rapat dulu sebelum eventnya dimulai itu. Nah di situ akhirnya pas eventnya dimulai, akhirnya beberapa OSIS tuh pada nggak kerja. Nah ini ada kesan saya juga ini. OSIS saya yang ngetahuin. Nah, itu permasalahan dua. Jadi nggak apa-apa, dia bisa buat pengalaman juga ya. Nah gitu. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih caranya Mas menanggulangi semua masalah yang terjadi di OSIS? Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih cara Mas Fitra menangani masalah-masalah yang terjadi di organisasi? Ya saya biasanya kalau menangani masalah itu biasanya dengan bersama, kalau enggak hanya dengan empat mata. Sekretaris dengan saya biasanya. Tapi kalau yang tentang event kemarin enggak, itu bareng-bareng. Mungkin emang masalahnya selesai ketika evaluasi itu. Pas di evaluasian ya, rapat evaluasi, nah itu bisa biar besoknya mulai boleh jalan dengan eventnya nggak kayak kemarin gitu. Terus kalau misalnya masalahnya rapat itu saya itu ya melatih diri saya gitu. Terus kalau misalnya masalah-masalah yang lain biasanya saya bakalan saya mengusahakan dengan teman-teman. Tapi kalau misalnya masalah tentang yang pribadi dari OSIS sendiri itu bakalan empat mata, kalau enggak enam mata, dari ama anggotanya doang. Oke Mas, jadi Mas boleh nggak sih kasih motivasi buat anak-anak muda? Anak-anak muda zaman sekarang ya. Real. Ya, real. Jadi motivasi saya untuk kalian yang sedang nonton itu, mesti kalian anak muda yang nonton ya, suka nonton podcast, misalnya nonton podcast entah Deddy Corbuzier atau yang lainnya ya. Iya kan? Iya banyak sih. Kamu suka nonton podcast nggak? Jarang sih jujur aja. Nah, motivasinya tuh ya kalian nggak apa-apa buat nonton podcast kayak gini, karena sebenarnya dari podcast ini biasa ada makna juga. Nonton podcast Deddy Corbuzier tapi yang orang-orang usaha kayak Tokopedia kan pernah diceritain juga ya. Iya. Motivasi kalian. Terus banyak-banyaklah literasi dengan buku. Biar kalian tuh bisa berpikir kritis dan mempunyai pengetahuan yang luas. Oke. Terus jadi muda sekarang itu yang saya harapkan tuh harus pandai-pandai mengatur waktu. Pandai-pandai mengatur waktu. Time management. Yes. Time management. Oke. Pandai mengatur waktu. Oke. Time management. Oke. Agar waktu kalian tuh digunakan dengan baik. Karena kan ada pepatah juga ya, waktu adalah pedang. Apabila waktu kalau nggak digunakan dengan baik maka akan busuk. Tapi jika digunakan dengan baik kan menemanimu ya pas lagi, karena kan perang gitu. Nah, hidup ibaratkan perang. Ya gitu lah. Terus itu jadi kan karena dengan waktu itu kalian kan benar-benar kadang harus menjalankan prioritas kalian ya. Nah jadi kalian tuh buat kebiasaan-kebiasaan yang positif. Terus jangan gunakan alasan untuk menggugurkan kebiasaan positif itu. Oke. Jadi itu motivasi saya untuk kalian yang ada di YouTube. Teman-teman ada di rumah. Oke. Oke, jadi itu semua dari Mas Fitra ya. Jadi intinya kita itu harus bisa mengatur waktu. Terus apa tadi? Harus memiliki literasi yang baik dan lain-lainnya. Oke, demikian dari Potler episode kedua ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Terkat dulu. Lupa pertanyaan. Lah mas. Spill. Terus. Jadi itu ya teman-teman, demikian dari Potluck episode kedua ini. Saya harap teman-teman menyukai episode Potluck ini. Cut dulu deh. Oke, jadi Mas Fitra, boleh gak spill gitu visi misinya Mas pas menjadi ketua OSIS loh, calon ketua OSIS? Isinya menjadikan OSIS sebagai wadah dan Gimana lah? tuh pas saya lagi tiduran tiba-tiba ada yang berikan saya Siapa tuh? Mas Afnaf. tahu siapa aja ya. Nah dia itu kata saya kalau misalnya itu kamu tuh jadi kandidat. Bentar.